Tapi pertanyaan kedua, bagaimana jika seandainya ternyata saya ini benar di mata Allah atau tidak salah di mata Allah? Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kalian semua. Kalian tidak tahu beberapa kerugian waktu, kerugian kebahagiaan, kerugian hak hidup, bahagia sebagai suami dari seorang istri dan seorang ayah atas anak-anaknya dan para umat dan para jamaah, dan hal-hal kalian tidak perhitungkan beberapa ribu butir air mata anak istri saya yang tumpah dalam munajatnya di sepertiga malam. Dan masih banyak lagi, sangat banyak untuk disebutkan. Kira-kira apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan dengan Anda, keluarga Anda? Kira-kira apa yang akan terjadi? Anak istri Anda dan harta Anda, wallahu a'lam bishawab. Saya pastikan jawabannya tidak pasti. Walaupun 1000 orang kalian tahan dengan UUD ITE ini, ya, Undang-Undang ITE ini, isu ijazah palsu ini akan terus bergulir, berhempus sepanjang sejarah peradaban bangsa ini, baik secara implisit dan eksplisit. Gus Dur mengatakan sekali lagi, selamat untuk penyidik, jaksa, majelis hakim, dan para geng pelapor. Selamat menikmati hari raya bersama keluarga Anda masing-masing, dan selamat berbahagia. Walaupun dengan berat hati saya sampaikan bahwa Anda telah berbahagia di atas penderitaan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bloko Suto, channel yang sangat apa adanya dan tanpa tedeng aling-aling. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesehatan, dan akan kita bacakan yaitu tulisan dari Gus Nur yang sudah kami note di sini supaya tidak melebar. Dan ini pesan beliau waktu beliau ada di sana, dan beliau pinjam HP. Dan beliau menulis dan dikirimkan kepada kami untuk supaya bisa dibacakan kepada sahabat Gus Dur dimanapun Anda berada, karena dengan keterbatasan komunikasi beliau, dengan fisik jasmani beliau dibatasi, maka dari itu beliau menulis, dan hari ini kita akan membacakan sebuah statement dari Gus Dur langsung dan real. Oke, pertama, terima kasih judul yang diberikan oleh Gus Nur. Terima kasih, alhamdulillah atas vonis 6 tahunnya. Nah, ditulis oleh Gus Nur langsung. Alhamdulillah, beberapa menit setelah saya divonis, saya banyak dibesuk jamaah dari berbagai kota, Surabaya, Banyumas, Jakarta, dan kota lainnya, termasuk beberapa kuasa hukum juga hadir besuk saya di rutan. Jadi, ketepatan hari itu saya pinjam HP beliau untuk membuat ungkapan perasaan hati yang paling dalam terhadap vonis 6 tahun yang diberikan kepada saya ini. Seperti halnya Anda ketahui semua, Gus Nur dituntut 6 tahun penjara. Dan pertama, terima kasih kepada para penyidik. Sekarang perasaan Anda sudah terpuaskan dengan peristiwa hukum yang Anda berikan kepada saya ini. Saya tidak tahu dan saya tidak menuduh apakah Anda sudah mendapatkan promosi ataupun jabatan baru atau apalah itu. Tapi yang pasti Anda sudah mendapat gaji wajib dari tugas Anda dalam memproses dan menyidik sampai menangkap saya. Hingga akhirnya berakhir dengan vonis 6 tahun ini. Semoga Anda semua puas, dan perasaan saya secara pribadi, saya sangat merasa dizolimi dan Anda semua sudah sangat menzolimi saya. Poin kedua, terima kasih para jaksa penuntut umum. Anda sudah menjalankan perintah pimpinan Anda dengan baik. Anda sudah menjalankan pekerjaan Anda dengan baik, sudah dengan hebat, dan bangganya Anda menuntut saya 10 tahun penjara dan menyatakan agar supaya barang-barang saya untuk disita, dimusnahkan. Dengan sangat jelasnya saya merasakan energi amarah dan emosi dalam intonasi suara Anda ketika membacakan tuntutan itu. Dan akhirnya berujunglah dengan vonis hakim 6 tahun. Semoga Anda semua terpuaskan dengan vonis itu, dan selamat ya. Bukan saya menuduh juga, saya hanya menduga mungkin tidak lama lagi Anda akan mendapatkan promosi ataupun jabatan atau apalah
tapi minimal secara pasti Anda sudah mendapat gaji dari menangani peristiwa kriminalisasi kepada saya ini. Selamat menikmati gaji itu bersama keluarga Anda. Poin 3. Terima kasih kepada semua majelis hakim yang sudah memvonis saya 6 tahun. Saya sudah bacakan pledoi saya dengan sangat gamblang dan 100% jujur. Bahkan sudah saya sampaikan kepada Anda semua bahwa pledoi itu saya tulis dengan tinta jiwa yang sangat terzolimi. Selama terpisah dengan anak istri, termasuk perlakuan-perlakuan jahat yang saya alami selama dalam tahanan, fitnah terus-menerus, bahkan dengan jelas saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa jangankan 10 tahun, ataupun 10 bulan, bahkan 10 jam saja saya ini tidak boleh ditahan. Karena apa? Teramat banyak yang besar tanggung jawab saya, muamalah saya, baik kepada keluarga, baik kepada istri, kepada umat, bahkan kepada sebagian kecil rakyat Indonesia yang wajib saya penuhi. Tapi akhirnya toh tetap saja Anda ketuk palu memvonis saya 6 tahun penjara. Bahkan tidak akan bisa saya lupakan sampai kiamat kelak. Bagaimana saya bermohon berkali-kali penangguhan penahanan hanya untuk sekedar menjenguk istri saya yang sedang opname di rumah sakit. Itu pun hati Anda semua tidak bergeming sedikit pun. Saya tidak menyangka di balik wajah majelis hakim yang mulia, yang terlihat sangat bijak dan kebapaan, tersimpan hati yang sekeras batu karang. Intinya saya ucapkan lagi-lagi terima kasih atas vonis 6 tahunnya. Poin keempat. Oh iya, mumpung ingat, terima kasih juga kepada para geng pelapor. Pelapor yang tanpa disertai legal standing jelas atau locus standi. Tetapi mereka sangat sakti, walaupun masih muda, berwajah imut, tapi lapornya sangat sakti secepat kilat, seperti hantaran petir. Terbukti langsung diproses cepat kilat oleh penyidik. Beda ketika saya yang melaporkan, walaupun didampingi pengacara dan punya legal standing jelas, tapi laporan saya sudah kurang lebih 6 tahun tidak diproses. Intinya, terima kasih kepada para geng pelapor. Sekarang Anda semua bisa tersenyum lebar kan? Bahkan bila perlu buat acara tumpengan lagi, atau tasakuran, atau seperti tradisi Anda itu, dulu ketika geng tukang lapor Anda berhasil melaporkan saya, pada kasus yang di Jakarta, sampai polisi harus repot-repot loh menjemput paksa ke rumah saya dengan banyak personil. Waktu itu ketepatan di kota Malang, tempat tinggal saya. Anda semua pada mengadakan acara syukuran dan potong tumpeng segala, luar biasa. Jadi saya ini bisa membuat Anda bahagia sampai luar biasa ya, Anda memakai tumpeng itu. Luar biasa hebat, luar biasa Anda semua. Selamat ya, selamat dan selamat. Saya punya 2 pertanyaan untuk diri saya sendiri. Pertanyaan objektif karena saya juga bukan orang suci, karena yang suci hanyalah Allah semata dan Nabi Muhammad SAW. Pertama, seandainya benar saya ini salah di mata Allah, maka alhamdulillah Allah masih sudi menghukum saya di dunia ini. Betapa sengsaranya seandainya Allah hukum saya di akhirat yang kekal abadi kelak. Maka alhamdulillah ya Allah, jenengan sudah sayang kepada saya sehingga jenengan hukum saya dengan hukum dunia dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan berbuat kebaikan di dalam tahanan. Berikutnya, tapi ini statement berikutnya, tapi pertanyaan kedua, bagaimana jika seandainya ternyata saya ini benar di mata Allah atau tidak salah di mata Allah? Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kalian semua. Kalian semua yang terlibat dalam lingkaran kezoliman ini, ya itulah karena audit alam, audit Allah, serta-merta itu adalah sebuah rekam jejak Anda yang tidak akan bisa dihapus tanpa Anda bertobat dan bermuamalah baik kepada minanas, ya kan? Kalian tidak tahu beberapa kerugian materi yang saya alami akibat kezoliman ini. Kalian tidak tahu beberapa kerugian waktu, kerugian kebahagiaan, kerugian hak hidup, bahagia sebagai suami dari seorang istri dan seorang ayah atas anak-anaknya dan para umat dan para jamaah,
dan hal-hal kalian tidak perhitungkan beberapa ribu butir air mata anak istri saya yang tumpah dalam munajatnya di sepertiga malam. Dan masih banyak lagi, sangat banyak untuk disebutkan. Kira-kira apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan dengan Anda, keluarga Anda? Kira-kira apa yang akan terjadi? Anak istri Anda dan harta-harta Anda, wallahu a'lam bishawab. Soal ijazah ini sekarang. Sebenarnya saya tidak bahas soal ijazah palsu itu, karena dari awal ijazah palsu itu bukan wilayah saya. Bahkan dari awal penyidik ngotot nangkap saya karena katanya saya ini telah menodai agama. Tapi seiring waktu berjalan, ternyata saya tidak bisa lepas dari ikatan jerat ijazah palsu ini. Padahal ijazah palsu ini 100% hasil observasi Bambang Tri. Sedangkan saya hanya sekedar wawancara saja dan mengklarifikasi, dan itu pun membantu pihak-pihak yang selama ini bertanya-tanya tentang Pak Bambang Tri ini. Saya ini mengklarifikasi. Gus Nur ini mengklarifikasi, memberikan wadah, memberikan statement. Lah kalau orang mahasiswa demo nggak Anda gubris, ulama-ulama menasehati nggak Anda gubris, aktivis-aktivis menasehati, memberi opini kepada Anda nggak gubris. Kita mau tabayun, Anda menolak, Anda nggak menemuinya. Lah itu kan gimana coba? Itu kan sepihak. Dan hal-hal seperti itu sangat wawancara saya itu pun juga saya biayai dengan uang pribadi. Dan itu pun saya membayar dengan sangat mahal sebagai bentuk profesionalisme saya. Dan semua tahu bahwa saya ini bukan orang yang pertama dan bukan orang terakhir yang mewawancarai manusia bernama Bambang Tri ini. Tapi toh tetap saja saya terseret semakin dalam dengan jebakan hal-hal statement publik maupun hal-hal yang Anda bikin. Ya itulah tadi, orang ada yang mencuri, saya klarifikasi, hei bener kamu mencuri, hei bener kamu melakukan hal ini, hei bener, itu saya mubahalah. Supaya apa? Hal itu tidak meluas. Statement seperti itu Anda sesuaikan dengan Undang-Undang ITE, bahkan Anda mengatakan penodaan agama, itu gimana coba? Dan itu membuat kategori hal lagi, yaitu hoax. Gimana hoax apa? Ijazah palsunya nggak ada. Kalau memang ada hal yang benar, ya udah berikan kebenaran. Kalau memang saya salah, yaitu ijazah palsu, hadirkan itu hal kebenaran supaya Anda tidak Nah, itulah yang saya maksud. Saya ingin memberikan sebuah wilayah lagi ya, soal ijazah ini ya. Sebenarnya saya tidak mau bahas hal-hal yang tidak terlalu profesional sebagai saya, karena yang observasi adalah Bambang Tri. Tapi toh tetap saja saya ingin sampaikan singkat saja. Apakah dengan kalian vonis saya 6 tahun ini, isu ijazah palsu ini akan reda dan hilang? Tidak. Akan bergulir terus-menerus. Klarifikasi saya terhadap Bambang Tri Anda nodai, dan Anda sepihak menangkap kedua belah pihak ini untuk membuat tabayun massal. Saya pastikan jawabannya tidak pasti. Walaupun 1.000 orang kalian tahan dengan UUD ITE ini, ya Undang-Undang ITE ini, isu ijazah palsu ini akan terus bergulir, berhempus sepanjang sejarah peradaban bangsa ini, baik secara implisit dan eksplisit. Ini kan krusial gitu loh. Orang bekerja aja pakai formalitas formil, yaitu ijazah administratif. Bahwa presiden ini kepala negara kan harus jelas. Sangat ringan. Ya udah, itu pun Anda bisa melakukan tanpa ada berjam-jam, itu 10 menit, 5 menit bisa. Karena itu sangat fundamental, teman-teman. Karena harga diri sebuah bangsa itu ya ada di tangan formalitas dan administratif yang mendalam seperti ijazah itu, apalagi sekelas presiden. Dan saya ingin kembali ungkapkan kepada Anda, karena memang ijazah aslinya tidak pernah muncul, akhirnya di depan retina mata 99 rakyat Indonesia, ya curiga gitu. Apalagi Anda memberikan hukuman saya 6 tahun, nah, itu gimana coba? Itu apakah punya sifat kenegarawanan Anda selaku pemimpin, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat? Dan saya ini mengkritik Anda. Saya keras itu posisinya mengkritik Anda. Bukan untuk sentimental pribadi.
Nah, ini statement Gus Dur yang luar biasa ini teman-teman. Bahkan polisi atau penyidiknya, jaksa penuntut umumnya, kurang lebih 30 para saksi yang dihadirkan di persidangan. Bayangkan 30 saksi yang dihadirkan di persidangan, mulai dari teman sekolah, teman mancing, teman makan, lalu mulai guru SD-nya sampai UGM-nya, bahkan klimaksnya majelis hakim sendiri pun semuanya tidak ada yang pernah melihat ijazah asli itu. Yang dipertanyakan oleh Pak Bambang Tri ini dari garis poin itu, garis merah, tebal garisnya, itu ijazahnya bukan sekolahnya. Nah, itu yang saya klarifikasi. Padahal kalau ijazah itu asli itu muncul di persidangan, saya hakul yakin sang pemilik ijazah itu akan semakin berwibawa, bersinar di tengah carut marutnya kondisi negeri ini. Dan Anda bisa mengatakan fitnah itu Pak Bambang Tri. Dan itu atas bantuan klarifikasi niat baik saya untuk meredam opini di publik yang bergulir liar. Dan secara psikis biasanya orang kalau dalam posisi seperti ini, maka dia akan sangat bangganya, bahkan dia akan prioritaskan di atas segala-galanya. Karena itu dia dituduh untuk hadir ke persidangan berjalan dengan langkah yang ringan, bahagia sambil membawa ijazah asli itu, karena dia memang mempunyainya. Santai. Mungkin ini komentar saya tentang ijazah palsu. Yang sekarang memakan korban yaitu saya dan Bambang Tri. Walau saya tidak ikut nanam dan makan nangkanya, tapi saya justru ikut bermandi getahnya. Sebagai penutup ini teman-teman ya, Gus Dur mengatakan sekali lagi, selamat untuk penyidik, jaksa, majelis hakim, dan para geng pelapor. Selamat menikmati hari raya bersama keluarga Anda masing-masing, dan selamat berbahagia. Walaupun dengan berat hati saya sampaikan bahwa Anda telah berbahagia di atas penderitaan keluarga saya. Tapi saya sudah sampai di titik ini, saya sudah tidak tega lagi untuk membenci atau marah kepada Anda semua. Saya sudah tidak mungkin lagi untuk mengotori hati saya untuk marah dan dendam kepada Anda semua itu. Karena dari detik yang Anda putuskan itu, urusan Anda dan saya dengan Anda semua sudah selesai. Sekarang biarlah kuota totalitinya 100% semua hanya dikembalikan kepada hukum Allah. Dari audit alam sudah berjalan sampai detik ini. Surakarta 18 April 2023, Gus Nur. Nah, itu tadi teman-teman, sebuah statement yang sudah sangat jelas, dan rakyat jelata pun mengatakan, lah iya kok bisa dihukum ya kayak gitu, wong klarifikasi, mau mewawancarai, itu kan malah sebenarnya membuka tabir, semua orang menjadi tabayun. Itu rakyat pasti banyak itu yang seperti itu. Beda dengan rakyat buzzer yang hanya di sosial media, dia tidak ada yang berani muncul. Di persidangan pun satu aja buzzer yang komen di channel-channel yang mengkritisi pemerintah itu nggak pernah muncul mereka itu. Mereka hanya berani komen dengan akun yang nggak jelas. Diajak tabayun nggak pernah mau gitu. Dia menyerang dengan fitnah-fitnah seperti itu. Lah, itulah teman-teman koridor saya untuk menyampaikan amanah dari beliau supaya semua jamaah bisa mengetahuinya. Dan karena dengan keterbatasan beliau di rutan, jadi beliau tidak bisa menegur sapa. Dan beliau juga titip salam, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah tahun 2023 ini. Semoga kita semua fitri ya, kita semua diampuni dosa kita selama kita melaksanakan bulan Ramadan ini, dan kita mencapai kemenangannya yaitu di dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Untuk akhirul salam dari keluarga Gus Dur, salam untuk semua, dan mohon doakan karena habis ini Gus Dur akan banding, karena ya memang harus banding untuk ikhtiar kita mencari keadilan yang terus untuk kita upayakan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.